Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, ratusan jemaah calon haji asal embarkasi 02 dan 03 UPG Makassar, Sulawesi Selatan diberangkatkan menuju Arafah untuk persiapan wukuf pada 9 Zulhijjah besok. Ratusan jemaah calon haji Indonesia ini satu persatu mulai menaiki bus masyair jemaah asal embarkasi UPG 02 dan 3 Makassar, Sulawesi Selatan diberangkatkan menuju Arafah untuk pelaksanaan puncak haji, yakni wukuf di Arafah. Persiapan dan perbekalan untuk kebutuhan selama proses masyair di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina telah disiapkan sehari sebelum keberangkatan. PPIH mengatur dalam 3 kali trip keberangkatan, di mana nantinya pada tanggal 9 dini hari, seluruh jemaah calon haji telah menempati maktobnya masing-masing. Jelang pelaksanaan puncak Haji Akbar pada tanggal 9 Zulhijjah, sejumlah ruas jalan utama di kota suci Mekah mulai disekat dan dilakukan checkpoint. Salah satunya di Jalan King Fahd yang merupakan akses utama menuju kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Satu persatu kendaraan yang melintas jalur utama menuju kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina diberhentikan dan diperiksa oleh petugas. Kendaraan yang tidak disertai surat izin diputar balikan petugas. Jalan King Fahd sendiri merupakan jalur yang menghubungkan kawasan Aziziyah Masjidil Haram dengan wilayah Arafah, Musdalifah, dan Mina. Akibat penyekatan jalur utama ini, kemacetan panjang pun tak bisa dihindari. Peraturan ini merupakan kebijakan rutin dari pemerintah Arab Saudi di saat puncak haji akan berlangsung. Pemirsa, pergerakan jemaah calon haji di Armina akan ditunjang oleh kereta listrik yang disiapkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kereta listrik mempermudah mobilitas jamaah dalam menjalani rangkaian ibadah haji. Saudi Arabia Railways telah menyiapkan kereta listrik masyair untuk mobilitas jemaah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina selama puncak haji. Total terdapat 9 stasiun, yaitu 3 stasiun di Mina, 3 di Musdalifah, dan 3 stasiun di Arafah. Selama 7 hari, rute kereta akan menyesuaikan pergerakan ritual rangkaian ibadah haji. Basically, and each train takes up to 3,000 passengers per each train. Then we have, as we said, 17 trains. We have also another unique thing about the operation is the movements. We have 5 different movements during those 7 days. Seluruh petugas dan infrastruktur sudah dipersiapkan matang sebelum musim haji agar dapat melayani jemaah haji dengan maksimal. Ya pemirsa, saya merasa nyaman menaiki kereta ini walaupun kecepatan maksimalnya 80 km per jam. Di luar cuaca suhu berada di 40 atau 41 derajat Celcius, namun di sini saya tidak begitu merasakannya karena AC-nya cukup dingin, jadi saya sangat merasa nyaman. Mudah-mudahan jemaah haji yang menaiki kereta ini untuk menuju tempat-tempat suci dalam rangkaian ibadah juga akan merasa nyaman ya, karena menurut saya ini sangat-sangat nyaman dengan AC yang dingin, di luar cuaca panas, tempat juga nyaman, jadi sangat-sangat membuat nyaman rangkaian ibadah kita. Kereta ini hanya beroperasi selama musim haji saja dan bisa dinaiki secara gratis bagi jemaah yang telah mendaftar dalam paket hajinya. Sementara yang tidak mendaftar dikenakan biaya tiket. Dari Mina, Arab Saudi, Dedi Prasetya Sitem, Endang Gunawan, iNews melaporkan. Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 2010 mendirikan National Water Company, perusahaan yang secara khusus mengemas air Zam-Zam. Air Zam-Zam dikemas secara khusus dan dijamin bebas dari bakteri.
Pabrik pengemasan air Zam-Zam ini berada di wilayah Kudai, Mekah, tepatnya sekitar 4 km dari Masjidil Haram. Bangunan ini luasnya 13.500 meter persegi, terdiri dari gudang perkantoran seluas 752 meter persegi, sedangkan sisanya merupakan area pengemasan botol air Zam-Zam, laboratorium, ruang kontrol, serta ruang pompa penyedot air Zam-Zam dari Masjidil Haram. Di dalamnya juga terdapat ruang tangki yang dapat menampung air Zam-Zam hingga 10.000 meter kubik. Pabrik pengemasan ini bertujuan agar jemaah haji dapat mengkonsumsi air Zam-Zam berkualitas dan terbebas dari bakteri. Dalam sehari, fasilitas ini dapat menghasilkan 200.000 galon kemasan 5 liter. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan air Zam-Zam tersebut sangatlah mudah. Cukup datang ke kantor air Zam-Zam dan membelinya. Ahmed, salah satu warga Arab Saudi, mengaku air Zam-Zam yang didapatkannya akan dibagikan ke jemaah haji. من أفضل التجارب الحمد لله تقريبا إنه أنت تيجي تأخذ شيء مضمون ولا يكون في غش ولا شيء. تأخذ تقريبا بسعر طيب أول شيء سعر 5 ريال ونص عكس المحلات الباقية 10 ريال وتأخذ شيء مضمون في نفس الوقت. Pabrik yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi ini diberi mandat secara khusus untuk menjadi satu-satunya pihak yang mengelola dan mengemas air Zam-Zam untuk mencegah pemalsuan dan praktik perjokian dalam distribusi air Zam-Zam. Dari Mekah, Arab Saudi, Dedi Prastia, Endang Gunawan, iNews melaporkan. Jelang puncak ibadah haji, persiapan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah terus dilakukan. Al-Hamdi pun menyiapkan fasilitas terbaik bagi para jemaah calon haji prioritas. Jelang puncak ibadah haji, persiapan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah terus dilakukan. Al-Hamdi pun menyiapkan fasilitas terbaik bagi para jemaah calon haji prioritas. Salah satu persiapannya adalah melihat langsung maktab yang diperuntukkan bagi jemaah Al-Hamdi. Maktab 111 akan diisi oleh jemaah calon haji Al-Hamdi dengan segala fasilitas yang ada. Jarak maktab pun cukup dekat dengan lokasi lontar jumroh. Selamat datang di Maktab 111 tempat jemaah haji Indonesia PAP yang akan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah nanti. Silakan. Sebelum melaksanakan wukuf di Arafah, 90 jemaah calon haji dari Al-Hamdi bergerak menuju Mina untuk mabit atau bermalam. Rombongan calon jemaah haji berangkat dengan menggunakan bus. Selama di Mina, para jemaah calon haji ini hanya akan melaksanakan tarwiyah serta ibadah sholat fardu. Dari Mekah, Arab Saudi, Rizka Indah, iNews melaporkan. Pemirsa, bekerja dengan keikhlasan harus menjadi semangat yang dimiliki setiap petugas haji, tak terkecuali petugas haji yang melayani jemaah calon haji lansia. Ahmad Rifai, petugas haji yang melayani jemaah calon haji lansia. Ia ditugaskan di sektor 4 kawasan Raudah, Mekah. Pria yang sebelumnya pernah menjadi mukmin di Arab Saudi selama 10 tahun ini dengan cekatan membantu jemaah lansia yang membutuhkan bantuan. Hampir setiap hari petugas lansia yang tinggal di sektor 4 kawasan Raudah meluangkan waktu untuk membantu jemaah di Terminal Ship Amir di kawasan Masjidil Haram untuk membantu para jemaah calon haji Indonesia. Ucapkan untuk semua pelayanan atau jiwa raga saya wakafkan untuk beliau-beliau tamu Allah yang dari Indonesia. Apapun yang terjadi, kita bismillah ikhlas, lahir batin membantu keluhan-keluhan atau kebutuhan beliau, terutama jemaah haji. Ia berharap para jemaah calon haji Indonesia pada tahun ini diberi kemudahan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci.
Terlebih para petugas siap membantu dan melayani para jemaah calon haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.